Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan suling sholat subuh berjamaah keliling di Masjid Raudhatul Muttaqin Wadara Kelura dengan materi kajian fadilah ilmu, belajar, mengajar, dan berilmu beserta turunannya. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan sehat dan sempat kepada kita semua hingga hari ini kita masih diberi hidayah dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Raudhatul Muttaqin ini, yang sekaligus kita lanjutkan tetap berada di dalam masjid ini untuk mengikuti majelis ta'lim sampai nanti isyraq dan duha. Maka mudah-mudahan apapun yang kita lakukan pada kesempatan ini senantiasa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua juga dalam rangka mencari ridha Allah, karena sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan, jikalau kita hitung sungguh tak berbilang dan bertepi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu semua menghitung nikmat Allah, maka sungguh nikmat Allah itu tak terhingga, kita tidak bisa menghitungnya. Karena itulah kesempatan hidup yang Allah berikan yang begitu singkat. Wa inna yauman 'inda rabbika, sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dari apa yang kau hitung. Berarti satu hari di sisi Allah, satu hari di akhirat, satu hari di alam barzah itu sama dengan 1000 tahun hitungan di dunia ini. Begitu singkatnya hidup kita, yang dapat kita kejar saat ini adalah semata-mata ridha Allah, karena cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini. Karena itulah mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah melalui fadilah majelis ta'lim, dan apapun yang kita lakukan, energi positif ini kita tujukan kepada keluarga kita, anak turun kita, laki-laki maupun perempuan, dengan doa kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai, sehingga mudah-mudahan Allah menakdirkan kita, keluarga kita, anak turun kita termasuk orang yang solih-solihah, patuh taat kepada Allah, ahli ibadah, ahli haji, ahli umrah, ahli ilmu, ahli kebajikan, dan mudah-mudahan menyelamatkan hidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kitab At-Targhib wa Tarhib min Hadits Syarif, tentang fadilah-fadilah, tentang janji-janji dan ancaman Allah dari hadis yang mulia ta'lif al-Imam al-Hafidz Zakiyuddin Abdul Alim bin Abdul Qawi al-Mundhiri, atau disebut dengan Ibnul Mundhir, pada kitab jilid 1. Saya akan menyampaikan At-Targhibu fil ilmi wa talabahu wa ta'limahu
wa ta'allamahu wa ta'limahu wa ma jaa fi fadlil ulama wal muta'allimin. Tentang targhib atau fadilahnya tentang ilmu, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu, dan apa-apa yang datang tentang keutamaan orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Di akhir zaman ini, sekali lagi, di akhir zaman ini banyak orang yang membranding diri. Membranding diri itu berarti memakaikan dirinya sedemikian rupa sehingga ternyata jika ditelusuri lebih dalam banyak yang kemudian mengelabui umat. Umat ini pun banyak terpesona dengan pakaian, dengan jubah, dengan serban, tanpa kemudian meneliti lebih dalam, sehingga di akhir-akhir zaman ini banyak doktrin-doktrin yang seakan-akan sebagai sebuah ibadah, tapi ternyata doktrin-doktrin itu malah lebih menyesatkan umat. Sekali lagi, banyak yang kemudian seakan-akan itu sebagai bagian dari ibadah, tapi ternyata doktrin-doktrin itu jika ditelusuri lebih mendalam ternyata menyesatkan umat. Karena itulah ilmu itu begitu penting. Makanya kalau kemudian saya juga tidak menyalahkan di saudara kita, setiap kali ibadah apapun, sekali lagi, setiap kali ibadah kemudian dipertanyakan dalilnya apa, itu juga tidak dapat disalahkan. Sekali lagi, kalau kamu melakukan ini dalilnya apa, dasarnya apa? Kenapa? Karena itu penting. Karena kadang-kadang ada yang merupakan apa ya, diambil dari mimpi, diperoleh dari mimpi, dan kemudian disampaikan kepada umat, kemudian diamalkan, diajarkan sedemikian rupa sehingga apa yang diamalkan itu melebihi ibadah-ibadah yang bersifat mahdoh, ibadah-ibadah yang sudah jelas dalilnya, ibadah-ibadah yang sudah jelas perintahnya. Nah, maka ini juga sebagai bagian dari apa? Bagian dari koreksi kita terhadap apapun yang kita lakukan. Makanya kebetulan saya gabung di banyak grup, di grup dai, di grup penyuluh agama, di grup-grup saya sengaja tidak keluar, sehingga HP saya ini kalau saya telat untuk menghapus, tiba-tiba memori HP Anda sudah hampir habis begitu. Kenapa? Karena dari berbagai percakapan-percakapan itu kita bisa koreksi begitu. Yang sering di satu grup saya, grup dai di salah satu kabupaten begitu, itu sering menyampaikan hadis, kemudian terjemahannya. Kemudian kebetulan di HP ini ada aplikasi Mabahithul Hadis Syarif. Jadi ketika ada satu hadis begitu, kemudian saya masukkan di aplikasi itu, jika itu tidak ada hadis, maka tidak ditemukan. Berbeda dengan hadis-hadis yang ada di sini. Ketika saya temukan satu kata begitu, kemudian saya masukkan di aplikasi itu langsung ketemu, oh ini ada di hadis ini, ada di hadis ini. Maka sesungguhnya dengan teknologi yang ada ini, kita juga dimudahkan untuk memverifikasi. Karena kadang-kadang di situ muncul hadis tapi bukan hadis. Kalau muncul mengatakan bahwa itu hadis tapi ternyata bukan hadis, dan itu sengaja disebarkan dengan sengaja, sangat jelas. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang mendustakan atas nama saya dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu, maka bersiap-siaplah dia menempati
Maq'adahu. Kalau qa'ada yaqudu, maq'adun itu tempat duduknya. Qa'ada itu duduk, tapi maq'adahu finnar maksudnya adalah maka dia bersiap-siap untuk menempati posisinya berada di dalam neraka. Makanya kalau kemudian pada kesempatan ini pun panjenengan ketika mendapatkan sesuatu begitu, monggo kita jadikan majelis kuliah subuh ini sebagai majelis ilmu kita. Misalkan panjenengan sedang mengamalkan apa, panjenengan monggo tanya dasarnya apa begitu. Kalau saya bisa jawab, langsung saya jawab. Kalau saya belum bisa jawab, saya PR. Nanti ngaji berikutnya saya apa? Ngaji berikutnya saya jawab. Atau saya kirim ke takmir, kemudian takmir bisa jawaban saya itu bisa di-share di grup takmir. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ibadah itu penting untuk tahu agar apa? Agar kita ini tidak terperosok dalam sesuatu yang salah. Nah, maka berkaitan dengan itulah yang kemudian pada kesempatan ini saya sampaikan beberapa hadis Rasulullah SAW. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah. Wa an Muawiyah radhiyallahu an, dari Muawiyah radhiyallahu an qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man utawi sapane wong yurid kang ngersakna sapa Allah bihi kelawan man khairan ing kaapian yufaqih mongko becik mahamono sapa wong fiddin masalah babagan agama. Maksudnya jikalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka hendaklah seorang hamba itu betul-betul memahami atas apa yang ia lakukan, memahami tentang apa yang dia perbuat urusan-urusan agama. Sehingga kata yufaqihu fiddin, memahaminya agama itu artinya setiap amal ibadah itu memang betul harus tahu ini dasarnya apa, ini dasarnya apa. Karena apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, kamu jangan taklid buta yang dimana ketaklitan itu membuat kita terperosok dengan ketaklitan itu. Lek panjenengan di dalam pekan-pekan terakhir 1-2 ini loh, panjenengan pas buka YouTube begitu, ini sedang viral itu. Ada sedang viral koreksi dari seorang ulama yang yang berpengaruh di Jawa Timur ini, mengoreksi ada seseorang yang sangat dikultuskan sebagai tokoh nasional bahkan tokoh internasional, menyampaikan ayat, ada 3 ayat yang dibaca, ada 1 hadis yang dibaca, bahkan ayat yang dibaca itu salah pol, jadi dibolak-balik. Nah kalau kemudian membaca ayat itu dan itu disengaja, maka ancamannya tidak tanggung-tanggung. Kalau ada orang membaca Al-Quran dan tahu kalau itu salah tapi tetap diteruskan, maka ancamannya bisa kufur. Nah, kemudian beliau berkomentar bahwa ketika seseorang jangan terpaku dengan pakaiannya, membranding diri dengan jubah yang panjang dan sebagainya, yang kemudian mengelabui. Lah di zaman akhir ini banyak yang seperti itu. Dan kalau panjenengan lihat di medsos ya, medsos sampai Masya Allah, kadang-kadang kalau kemudian tidak sadar itu sangat kemudian dekat dengan menyekutukan Allah. Misalkan
seseorang diajari kalau datang ke kuburan sampai nisannya itu diciumi, seakan-akan menciumi orangnya. Wong itu batu diciumi sedemikian rupa. Kita sendiri walaupun kita ini sarkup ya, sarjana kuburan, artinya kita juga tetap ziarah kubur. Tapi ziarah kubur, prinsip ziarah kubur itu kan mengingatkan kita bahwa kita akan mati kan. Kita ziarah kubur itu mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita akan mati. Kalau kemudian tazkiratul maut, kita ziarah kubur itu adalah mengingatkan kalau diri kita akan mati, kita hidup di dunia ini hanya sesaat, maka tentu ketika kita hidup ini tidak adigung adiguna sapa sira sapa ingsun, tidak mentang-mentang begitu. Sekaligus mendoakan orang yang meninggal. Mendoakan orang yang meninggal itu artinya bahwa orang yang sudah meninggal itu sudah putus dengan kehidupan dunianya. Kenapa? Inqata'a amalu bani Adam, putuslah amal anak Adam atau putuslah amal manusia. Jadi idza mata, apabila meninggal, inqata'a amalu bani Adam, apabila anak manusia atau anak turun dari Nabi Adam, namanya ibnu Adam itu kan anak turun Nabi Adam tanpa kecuali itu, tanpa kecuali, karena tidak ada istisna tentang ibnu Adam itu. Ketika anak turun Nabi Adam itu meninggal dunia, putus siapapun tanpa kecuali itu. Illa bisalasin, kecuali 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah, bagian dari rezeki yang kita keluarkan untuk kebaikan agama. Misalkan kemarin ini kan Masjid Raudhatul Muttaqin ini kan barusan direhab, kemudian panjenengan menyisihkan sebagian rezeki panjenengan untuk apa? Untuk memperbaiki supaya kita sholat di Masjid Raudhatul Muttaqin ini lebih khusyuk, lebih nikmat, lebih nyaman. Maka dibuat sedemikian rupa, dibangunlah masjid ini hingga menjadi masjid yang cukup megah ini. Maka selama masjid ini digunakan ibadah, sekali lagi, selama masjid ini digunakan untuk ibadah, walaupun kita sudah meninggal dunia, maka kita mendapatkan kiriman pahala orang-orang yang ibadah di dalam masjid ini tanpa mengurangi pahala yang Allah berikan buat orang itu. Dan pahala itu dialirkan pada kita. Kita nyumbang karpetnya, selama karpet ini dipakai untuk sholat, maka selama itu kita dapat pahala orang yang sholat menggunakan karpet yang kita sedekahkan itu. Baru setelah karpet ini sudah tidak dipakai, udah tidak mengalir lagi, itu namanya sedekah jariyah. Makanya ulama sepuh dulu ketika bangun masjid itu, begitu dibrukno gini, tidak dibuang, tapi tetap ada sebagian ulama supaya jariyah yang dulu-dulu itu tidak hilang. Maka ketika masjid itu dibangun ulang, maka pasirnya, batanya, sirtunya tetap apa? Tetap ditanam di masjid itu dengan dikandung maksud bahwa dulu ada orang yang sudah jariyah itu, walaupun diganti dengan bangunan baru, maka yang jariyah dulu itu masih mendapatkan apa? Sedekah jariyah. Au ilmin, yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang disebar-sebarkan seperti ini
ilmu yang dibuat untuk memahamkan orang, sehingga dengan orang-orang yang paham dengan ilmu itu, ketika orang-orang yang paham dengan ilmu itu terinspirasi melakukan kebaikan dengan ilmu yang kita ajarkan, kita mengajarkan Al-Quran, maka pertama kali yang mengajarkan Al-Quran, pertama kali mengajarkan orang-orang yang bisa membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar, atau mengajarkan sholat, atau mengajarkan ibadah, mengajarkan apapun, selama itu diamalkan, walaupun orang yang mengajarkannya itu meninggal dunia, tetap mengalir. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, punya anak sholih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini lah, kalau kemudian kita ziarah kubur bukan minta-minta orang yang dikuburkan di tempat itu, justru ketika kita DP minta-minta kepada orang yang dikuburkan itu, apapun kedudukan orang-orang yang dikuburkan itu, maka itu namanya menyekutukan Allah, karena orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, inilah yang kemudian kenapa ziarah kubur dulu itu dilarang, karena dulu praktek orang ziarah kubur itu bukan mendoakan orang yang meninggal, tapi malah meminta pada orang yang meninggal, padahal orang yang sudah meninggal itu sudah tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada orang yang hidup. Sekali lagi, orang yang sudah meninggal itu tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada orang yang hidup. Justru orang yang meninggal itu butuh doa dari orang-orang yang hidup. Sehingga praktek-praktek kemudian sampai mencumi batu nisan sedemikian rupa, ini yang perlu kita koreksi. Maka tidak salah kalau kemudian orang yang tidak suka ziarah kubur itu kemudian langsung nyerang dengan orang-orang yang ahli ziarah kubur dengan itu adalah praktek TBC, tahayul bid'ah khurafat. Karena memang faktanya begitu. Makanya buat kita juga perlu meluruskan praktek ziarah kubur kita. Orang yang meninggal ya sudah meninggal, walaupun ke wali, maka mintanya tetap kepada Allah, mintanya tetap kepada Allah melalui kemuliaan beliau, karena janji Rasulullah, wali itu tidak akan pernah meninggal. Wali itu masih hidup, ilmunya hidup. Nah, itulah yang penting, sehingga memahamkan dengan agama, dengan pemahaman agama itu penting. Wa man lam yufaqihu, dan barang siapa yang tidak memahami agama, la yubalighi, maka dia akan mengabaikan agamanya. Makanya kalau kemudian mempraktekkan agama tanpa ilmu, tanpa mempunyai dasar, maka itu akan mengabaikan tentang keberagamaannya. Karena itu, kalaupun toh kemudian kita memuliakan orang, maka memuliakan orang itu jangan sampai mengkultuskan. Seperti doktrin salim dibolak-balik. Ya, kalau kita cari ya, doktrin salim dibolak, sudah salim begini, masih dibalik begini, masih dibalik begini, masih begini, jadi namanya telapak tangan itu dicium bolak-balik rata. Ini doktrinnya dari yang sedang viral di media sosial itu. Ya salim ya salim. Nah, artinya apa? Itu semua pun harus dicari referensinya. Kemudian dalam riwayat warawahu Tabrani, Imam Tabrani meriwayatkan fil kabir, di dalam kitab Al-Kabir, walafduhu, lafadznya yaitu sami'tu
Muawiyah, lafadznya dari Imam Tabrani di dalam kitab Al-Kabir, lafadznya adalah bahwa Muawiyah sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqul dawuh, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innama angin pestine perkara iku al ilmu bil bita'allum kelawan belajar, bahwa sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan apa? Bita'allum, dengan belajar. Kalau ada orang tidak pernah belajar kemudian punya ilmu, nah sekali lagi penegasan Rasulullah itu memanggil kepada manusia. Manusia itu secara umum, apakah dia beriman atau tidak beriman, tapi khitabnya adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Innamal ilmu, sesungguhnya ilmu itu bitta'allum, dengan belajar. Belajarnya dengan apa? Wahyu Allah kepada baginda Muhammad yang pertama, ayat yang pertama yang diturunkan kepada baginda Muhammad adalah Iqra. Maka belajar itu dengan Iqra, dengan apa? Membaca. Ta'allum, belajar itu ya dengan Iqra, dengan membaca. Dan di situ ada dua Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Dengan nama Allah yang telah menciptakan, berarti Iqra yang pertama ini adalah mengingatkan bahwa sesungguhnya kita ini adalah makhluk Allah. Maka sebagai makhluk Allah, maka apapun yang kita pelajari adalah tetap mengarahkan kita, menyadarkan kita bahwa kita ini tetap hamba Allah. Dan Allah menciptakan manusia dalam rangka apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu adalah menghambakan dirinya kepada Allah. Tapi bentuk penghambaan manusia kepada Allah itu sama sekali tidak akan mempengaruhi bahwa Allah itu maha mulia. Tanpa disembah manusia, tanpa disembah jin, tanpa disembah makhluk Allah, Allah itu sudah mulia. Karena apa? Di ayat berikutnya, ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Walaupun Allah menegaskan sekali-kali aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu adalah menyembahku, tapi Allah sudah menegaskan ma uridu minhum rizqin. Sekali-kali aku tidak mengharapkan mereka itu memberikan rizki, wa ma uridu ayyut'imun. Dan aku tidak akan mengharapkan mereka untuk memberikan sesajen. Berarti bentuk ibadah kita pada hakikatnya akan kembali pada diri kita, karena Allah sudah menegaskan in ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada dirimu. Berarti ibadah demi ibadah yang kita lakukan itu akan kembali pada kita. Inilah yang kemudian dimanakan bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian khalaqal insana min 'alaq, di mana menyadarkan kepada kita Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra yang kedua, wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu itu maha mulia. Menyatakan bahwa semakin kita belajar, semakin kita membaca, menyadarkan
bahwa semakin banyak ilmu yang belum kita baca. Semakin kita eksplorasi referensi, semakin kita eksplorasi literasi, ternyata semakin banyak yang belum kita baca. Sehingga semakin kita kaji ilmu, kita semakin rendah. Karena itu, ketika ada orang yang mentang-mentang dengan apa yang dipahami, maka sungguh itu kadang-kadang orang itu kurang rekreasi atau tamasanya kurang jauh. Makanya dalam kesempatan ini kita mencoba mengeksplorasikan dengan beberapa literasi, referensi agar apa? Dalam rangka Iqra. Wal fiqhu bitafaqquh, sementara untuk memahami agama adalah dengan memperdalam nilai-nilai agama itu sendiri. Jadi semakin kita membuka dasarnya, semakin kita mengeksplorasi, semakin kita membuka literasi, semakin kita membaca, kita semakin kecil, semakin banyak ilmu yang belum kita baca. Wa may yuridillahu, dan barang siapa yang Allah kehendaki bihi, dengan manusia itu khairan, kebaikan, yufaqihuhu fiddin, maka perdalam, pahamilah agama. Makanya di dalam surah At-Taubah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat perang, maka sahabat itu jangan dibawa semua, tapi sebagian ada yang tetap memperdalam agama dengan harapan yang sebagian ini pulang perang, yang sebagian ini tetap memperdalam agama. Maka ketika pulang ada yang membimbing. Untuk apa? Membimbing nilai-nilai keilmuan. Dan wa innama yakhsyallaha, dan sesungguhnya yang takut kepada Allah min ibadihi, dari hamba Allah, adalah ulama, al-ulama, orang-orang yang berilmu. Ini menegaskan bahwa orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang berilmu itu lebih mulia dengan siapapun, tanpa melihat dia itu anaknya siapa. Kalau contoh ada anaknya presiden, anaknya raja, anaknya nabi, tapi itu tidak punya ilmu, itu tidak bisa mengalahkan orang yang berilmu. Makanya ada oknum yang mengaku keturunan Rasulullah, masih ada di jejak digitalnya, mengatakan bahwa titik-titik yang bodoh itu lebih mulia daripada 60 ulama. Itu kan kata-kata yang sangat menyakitkan dan menyesatkan itu. Titik-titik keturunan Rasulullah yang bodoh lebih mulia daripada 60 ulama. Ini kan statement yang membodohi umat itu. Karena itu, dengan gonjang-ganjing fitnah dunia, sekali lagi dengan gonjang-ganjing fitnah dunia, makanya Raden Ngabei Ranggawarsita itu mengatakan, sak bejo-bejone wong lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Seuntung apapun orang yang lupa, masih untung yang ingat Allah dan waspada akan bujuk rayu setan. Karena setan itu tidak pernah rela kalau Nabi Adam dan anak turunnya itu masuk surga. Kenapa? Karena mbahnya setan namanya iblis.
itu terusir dari surga gara-gara apa? Menolak perintah Allah untuk memberikan hormat kepada Nabi Adam. Mbahnya setan namanya iblis itu diusir dari surga. Ketika diusir dari surga itulah dendamnya sampai ke anak cucu Nabi Adam untuk digelincirkan, dan bentuk-bentuk penggelinciran itu macamnya banyak. Makanya seuntung apapun orang yang lupa, masih untung yang ingat Allah dimanapun kita berada, dan waspada akan bujuk rayu setan terhadap apapun penggelinciran itu. Kenapa? Di dalam hadis qudsi yang dikutip oleh Ibnu Katsir, bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30. Di Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Di tafsirnya itu disebutkan, beliau mengutip hadis qudsi bahwa Allah menegaskan, inni khalaqtu ibadi hunafa, sesungguhnya aku menciptakan hambaku ini bersih. Faja'at lahum syaitan, maka datanglah pada hamba-hambaku itu setan. Faja'at lahum, maka setan itu menggelincirkan hamba-hambaku itu antinihim, dari agamanya. Dan kelanjutan itu membisikkan, merayu, menggelincirkan untuk meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan mengerjakan apa yang Allah larang. Maka supaya tidak tergelincir dan tahu apa yang dilakukan, maka itu semua butuh ilmu. Karena itulah tidak heran jikalau Rasulullah SAW dalam hadis berikutnya, hadis riwayat Imam Al-Bazzar dan Imam Tabrani fil Kabir, di dalam tafsir, di dalam kitab Al-Kabir bisnad la ba'sa bih, yang tidak masalah, bahwa Rasulullah menegaskan, idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah menghendaki kepada hambanya khairan, kebaikan, yufaqqahahu fiddin, maka perdalamlah agama, wa alhamahu rusydahu, dan Allah menunjukkan jalan kebenaran buat hambanya. Maka jalan kebenaran yang diperoleh oleh hambanya itu apa? Ya dengan ilmu. Karena lewat ilmu itu tahu, saya melakukan seperti ini dasarnya apa. Jenengan saged mawon. Misalkan jenengan lihat praktek apa, ini dasarnya apa, maksudnya apa. Karena apa? Kita dikasih akal pikiran oleh Allah. Inna sam'a wal absar wal fuada, karena apa yang Allah sudah kasih telinga, dengan telinga kita mendengar, wal basar, Allah sudah ngasih mata, dengan mata kita bisa melihat, wal fuada, Allah sudah ngasih hati, dengan hati kita bisa memahami. Kana anhu yas'ulan, maka apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga setiap apa kita tanya, itu dasarnya apa, kita melakukan ini dasarnya apa. Dan wa ani bin Umar radhiyallahu an, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ibadah, utawi utama-utamane ibadah iku al-fiqhu, paham. Utama-utamane ibadah iku paham apa sing dilakoni. Utama-utamanya ibadah seseorang itu adalah memahami apa yang dilakukan. Wa afdalud din,
dan utama-utamane agama al-wara'u. Iku al-wara'u warok. Apa itu warok? Mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Untuk melihat mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, mana yang baik dan mana yang buruk, itu ya dengan dasar, dengan dalil, dengan ilmu. Untuk dapat ilmu adalah dengan membaca. Ini sebagai pemantik, barangkali ada yang ditanyakan, monggo saya persilahkan. Melengkapi niku wau. Wa an Abdullah bin Umar wa an Abdullah bin Amrin, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qalilul ilmi, titike ilmu iku khairun, luweh apik min katsiril ibadah, tinimbang akeh ibadah sing gak ana ilmune. Dados bahwa kita mengamalkan sesuatu yang tahu bahwa yang kita amalkan itu dasarnya itu ini sedikit aja, itu lebih baik ibadah sang banyak tapi tidak tahu apa maknanya. Makanya ini saya mengutip dari kitab Tambihul Ghafilin. Satu ketika ada setan memerintahkan untuk menggoda orang yang sedang sholat di masjid. Diperintahkan godonen wong sing sholat nonggone masjid iku. Begitu nyampe masjid, setan itu lari terbirit-birit balik lagi ke komandannya. Ditanya oleh komandannya, kenapa kamu tak suruh goda sholat kok malah balik? Apakah sudah hasil? Jawabannya setan tadi, maaf, saya lari ketakutan. Kenapa kamu lari ketakutan? Karena di depan pintu itu ada orang tidur. Wong kamu itu tak suruh untuk menggoda orang yang sedang sholat, kok malah takut pada orang yang tidur? Pertanyaannya kenapa? Ternyata orang yang sholat itu orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidur itu orang yang punya ilmu. Nah, bagaimana ilmunya tidur supaya tidak supaya tidak digoda setan? Ilmunya orang tidur supaya tidak digoda setan, bahkan jikalau ini dilakukan terus menerus, walaupun dikirim santet terluh tenung sihir, maka sihir itu tidak akan tembus. Gimana caranya? Nah, sebelum tidur ambil wudhu. Setelah wudhu baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita mau tidur? Yang pertama, tapi kadang-kadang gak sempat ya, jangankan baca sebanyak ini, wong wudhu aja ndak sempat. Ya minimal wudhu, setelah itu baca bismikallahumma ahya wa bismika amut, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kata Rasulullah, kalau kita tidur dalam posisi berwudu dan baca doa, sepanjang kita tidur itu kita dihukumi suci dan dihukumi baca doa itu. Nah, kalau sudah dihukumi baca doa itu, malaikat sepanjang malam itu menjaga kita. Apa yang dicontohkan Rasulullah? Suruh sebelum tidur baca kulhu, baca kulhu, baca muawwidzatain. Apa itu muawwidzatain? Muawwidzatain itu adalah pertama qul huwallahu ahad 7 kali. Yang kedua apa? Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali.
kemudian qul a'udzu birabbin nas 7 kali, kemudian baca apa? Fatihah 7 kali, kemudian baca awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim itu yang dibaca waktu tahlilan itu loh. Sampai humul muflihun, habis itu baca apa? Ayat kursi, kemudian baca 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanar rasul lillahi ma fis samawati ma fil ard sampai terakhir. Baru setelah itu baca apa? Baca bismikallahumma ahya wa bismika amut. Maka sepanjang tidur itu dihukumi membaca ayat itu. Dan tidurnya Rasulullah itu beda dengan tidur kita. Kalau tidur kita tidurnya sak tepake, tapi tidurnya Rasulullah itu miring menghadap ke kiblat, miring menghadap ke kiblat. Jadi kalau kiblatnya ada di barat begitu, maka tidurnya seperti orang yang dikuburkan itu loh. Jadi orang yang dikuburkan itu kan dihadapkan ke kiblat kan, tapi tidurnya Rasulullah itu pegangan ini, jadi bantalan tangan begini. Jadi itu istimewanya Rasulullah. Jadi paling tidak bantalan begini. Tapi kadang-kadang baru mau tidur begitu langsung masih ada yayangnya kan, kadang-kadang moro-moro ditemek. Moro-moro ditemek. Ya supaya tidak batal wudunya pakai wudu imam. Imam siapa? Imam siapa? Supaya tidak batal. Wudunya Imam Syafi'i ditemek batal. Apakah nafsu atau tidak nafsu? Batal. Kalau wudunya Imam Maliki, Madzhab Imam Hambali, orang ditemek bojone gak nafsu kan mustahil ya. Kadang-kadang bablas kan ya. Kadang-kadang bablas, batal. Nah, yang paling aman wudunya Imam Hanafi. Wudunya pakai Imam Hanafi sehingga walaupun diciumi istrinya tetap gak batal. Karena batalnya adalah hanya bersetubuh. Ya, sepanjang malam itu masih punya wudu. Adapun kalau kemudian tidur karena pintu dubur dan pintu dubur itu adalah 2 mata. Pintu dubur dan kumpul itu adalah 2 mata. Kalau matanya merem, matanya nutup, bawah ini mengong. Kalau bawah mengong, maka hawa udara yang ada di perut itu bisa keluar. Makanya tidur itu bisa membatalkan wudu. Tapi 4 mazhab tentang klasifikasi tidur itu beda-beda. Kalau Imam mazhab Syafi'i, walaupun kita tidur nyenyak banget, tapi kalau kemudian duduk kita ini ditata sedemikian rupa sehingga posisi dubur ini terjepit begitu, walaupun tidur nyenyak banget tidak batal. Tapi kalau Imam Hanafi tidur sampai keseper, sampai gak ingat, nyenyak banget, itu batal. Jadi walaupun duduknya bisa ditata, tapi tidurnya nyenyak banget, itu batal. Nah, itulah yang kemudian kenapa tadi kembali kepada orang tidur tadi. Jadi orang yang tidur tadi adalah orang yang berilmu, sementara yang sholat tadi orang yang tidak punya ilmu. Karena itulah ilmu yang sedikit yang dipahami, yang kemudian ilmu yang sedikit dipahami itu kemudian diamalkan, itu lebih baik dari banyaknya ibadah tapi tanpa ilmu.
Yang selanjutnya, wa kafa bil mar'i fikhan idza abadallaha. Maka cukuplah pada seseorang dengan pemahaman agama itu jikalau dia niat ibadah kepada Allah. Berarti ini dasarnya, kalau ibadah itu harus tahu dasarnya. Makanya walaupun demikian kita tetap berusaha. Setiap apa yang kita amalkan, monggo dicari dasarnya. Maka jikalau kemudian panjenengan kesulitan mencari dasarnya, maka pada kesempatan ini panjenengan bisa tanya, sehingga nanti bisa saya PR jikalau saya tidak bisa menjawab. Wa kafa bil mar'i jahlan, dan cukup pada seseorang dianggap bodoh idza a'jaba bi ra'yihi. Maka seseorang itu dianggap bodoh jikalau dia tidak berusaha memahami nilai agama, tapi dia mengagumi pendapatnya. Makanya amal ibadah itu tidak cukup dengan pendapat, dengan pikiran, karena segala sesuatu itu akan menipu dan memanipulasi. Sekali lagi, segala sesuatu itu bisa menipu dan memanipulasi. Manipulatif itu yang bahaya. Karena itu pada kesempatan ini mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang benar, sehingga duduk kita, sekali lagi, duduk kita pada kesempatan ini nyocoki apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang berjalan di jalan ini yang kemudian berniat untuk menuntut ilmu, dan jalan panjenengan dari rumah ke Masjid Raudhatul Muttaqin ini, jalan panjenengan dari rumah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang sekaligus untuk menghadiri majelis ilmu, majelis taklim ini, mudah-mudahan sahhalallahu tariqan ilal jannah, akan memudahkan jalan kita ke surga. Dan janji Rasulullah pula, dan ini yang saya baca ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, wa fi sahihi Al-Hakim. Berarti ini hadis yang mendekati mutawatir. Jadi siapa yang berjalan di jalan dengan niat untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun, dan tidak berkumpul satu kaum fi baitin, di dalam satu rumah, mim buyutillah, dari rumah Allah. Apa rumah Allah? Masjid ini. Yatluna kitaballah, yang dibacakan, yang membaca sapa kaum kitab Allah, yang kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mempelajari kitab Allah, bainahum, di antara hamba Allah itu, illa khaffat, kecuali akan dibentangkan hum, pada kaum itu. Siapa yang membentangkan? Al malaikah, malaikat Allah. Kecuali malaikat Allah itu akan membentangkan sayapnya. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah akan menurunkan ketenangan. Wa ghasyatuhumur rahmah, dan Allah akan mencurahkan rahmatnya Allah. Wa dzakarallahu wa dzakarahumullah, dan Allah akan mengingat kaum itu fi man indah, selama kita berada di sisi Allah. Maka pada kesempatan ini mudah-mudahan Allah senantiasa mengingat kita, melihat kita, malaikat raqib yang mencatat kebaikan. Mudah-mudahan catatan-catatan bahwa detik ini, hari ini, kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa fafirru ila maghfiratin min rabbikum, senantiasa lari kepada Allah untuk mencari ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga duduk takorup kita ini senantiasa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Kembali pada hadis tadi, qalilul ilmi khairum min katsiril ibadah.
bahwa ilmu sedikit yang diamalkan itu lebih baik daripada banyaknya ibadah tanpa ilmu. Maka di ngaji kita mulai awal kemarin kita mencoba membedah tentang wudu yang sempurna bagaimana. Kemudian kita membedah tentang sholat berdasarkan riwayat hadis Rasulullah SAW yang sekaligus kita buka cakrawala praktek ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, praktek sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Berikut riwayatnya. Sekaligus saya buka beberapa pendapat dari madzhabil arba'ah yang dipraktekkan oleh ulama-ulama Hanafi, ulama-ulama Maliki, ulama-ulama Syafi'i, ulama-ulama Hambali, dengan harapan ini adalah untuk membuka cakrawala keilmuan ini. Setelah kita buka cakrawala keilmuan ini, kita laksanakan, kita praktekkan, itu lebih utama daripada ibadah yang tidak punya dasar. Karena itu sejak awal saya niatkan bahwa kita tumbuhkan keberagamaan yang moderat. Keberagaman yang moderat itu adalah keberagaman yang tidak merasa paling sempurna, tidak merasa paling benar, dan menganggap praktek keberagaman orang lain itu salah. Ini sejak awal saya sampaikan itu. Makanya saya cenderung kalau misalkan yang sangat kentara sekali bedanya antara Muhammadiyah dan NU itu apa? Dua-duanya sama benarnya. Karena itu orang Muhammadiyah jangan sampai mengolok-olok apa yang diamalkan oleh orang NU. Begitu pula kita orang NU jangan sampai mengolok-olok apa yang dipraktekkan oleh orang-orang Muhammadiyah, orang LDII, karena masing-masing punya dasar. Nah, dasar inilah yang kemudian dengan harapan kita ngaji pelan-pelan, ngaji dasar, ngaji ilmu ini dengan harapan setiap apa yang kita praktekkan udah tahu ini maksudnya ini. Sedikit ini kita amalkan pelan-pelan. Maka dari apa yang kita praktekkan kemarin termasuk saat baris, dasarnya kan sudah jelas kemarin sudah tak sampaikan. Monggo yang sedikit ini kita praktekkan. Karena ketika kita sholat baris renggang aja, maka sela-sela itu akan menjadi tempat setan menggoda kita. Lah, apa yang sudah saya sampaikan langsung dipraktekkan. Lah, yang sedikit dipraktekkan ini lebih bermakna, Bapak, ya. Makanya alhamdulillah saya juga bangga kepada jamaah ini yang kemudian yang belum mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar udah pelan-pelan belajar. Ini tanda-tanda ini Allah ngasih hidayah menuju husnul khotimah. Karena itu buat yang belajar untuk membaca Al-Qur'an monggo diteruskan sampai betul-betul yang dibaca benar. Saya sangat senang banget. Karena apa? Panjang pendeknya bacaan Al-Qur'an itu juga menentukan arti. Panjang pendeknya zikir kita itu juga menentukan arti. Contoh singkat banget. Ketika kita wiritan kan kita baca kalau subuh begini, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Baru astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika kita baca la syarikalahu, la syarikalahu, berarti la panjang pakai mat tobi'i, syarikalahu
Yang betul la syarika lahu, tapi dibaca la syarika lahu, beda artinya. Apa bedanya, Bapak? Kalau la itu tidak, kalau la pendek itu sungguh. Kalau la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Tapi kalau dibaca lanya pendek, la syarika lahu, la syarika lahu, maka sungguh Allah punya sekutu. Fatal betul, fatal. Mila apa yang sedikit ini teruskan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang berusaha untuk tahsin, memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, lanjutkan. Karena yang sedikit ini yang kemudian diamalkan akan sangat bermakna. Termasuk apa-apa yang kita bahas pada kesempatan ini kita praktekkan. Milo setiap kali panjenengan ada masalah, jenengan catet nggih. Jenengan catet kesempatan, saya niat bahwa ini sebagai majelis ilmu kita. Jenengan tanyakan dasarnya ke saya. Kalau saya bisa jawab, langsung saya jawab. Kalau saya kesulitan jawab, saya PR. Nanti saya buat jawaban yang lengkap, okay? Apapun monggo. Apa yang menjadi problem-problem panjenengan, dengan harapan mudah-mudahan kapanpun sang malaikat maut datang, malaikat Israel datang, mudah-mudahan kita semua meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah, dengan akhir yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, Wahidat yang maha membuka segala pintu rahmat, segala pintu kebaikan, segala pintu kebajikan, segala pintu keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Izinkanlah ya Allah kami pada kesempatan ini bersimpuh memohon ridho kepadamu. Sebesar apapun dosa yang terlanjur kami lakukan, ampunilah ya Allah. Karena itulah ya Allah, jangan Engkau biarkan ya Allah kami meninggalkan majelis ini dengan dosa-dosa kecuali Engkau ampuni, dengan kekurangan kecuali Engkau lebihkan, dengan aib kecuali Engkau tutupi ya Allah, dengan sakit kecuali Engkau sembuhkan, dengan himpitan hutang kecuali Engkau berkemampuan untuk melunasi hutang kami, dengan cita-cita hajat kami kecuali Engkau kabulkan. Karena itulah ya Allah, kabulkanlah apa yang menjadi cita-cita kami, cita-cita istri kami, cita-cita anak kami, cita-cita anak cucu kami, cita-cita keluarga kami. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon minta. Istajib anna du'a'ana, istajib anna du'a'ana, Rabbana sahil umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian Anda mengikuti channel ini. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.